Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sesosok jenazah laki-laki ditemukan mengapung di Sungai Pampang dalam kondisi setengah bugil. Karena jengkel, seorang pria menghabisi tantenya di rumahnya di Kabupaten Pinrang. Dalam 1 bulan terakhir, keberadaan minyak kita sulit didapatkan. Jikapun ada, harganya mencapai Rp18.000. Unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan salah satu tempat hiburan di Kabupaten Goa yang diduga disediakan layanan prostitusi daring berujung ricuh. Pendemo dikejar sejumlah preman hingga terjadi pemukulan dan kejar-kejaran di ruas jalan. 5 orang mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka. Meski sudah ditengahi polisi, namun puluhan orang yang diduga preman di salah satu tempat hiburan malam ini tetap mengejar dan berupaya mengeroyok sejumlah mahasiswa yang tengah berunjuk rasa di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Hertasning, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa pada Rabu sore. Para mahasiswa ini juga akhirnya melawan. Akibatnya 5 pendemo mengalami luka di wajah. Puluhan preman ini diketahui menghalau sejumlah mahasiswa yang akan menggelar unjuk rasa di depan tempat hiburan malam itu. Kericuhan bisa diredakan dengan pengawalan polisi. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus ini tergabung dalam gerak misi tetap melanjutkan unjuk rasa dan berorasi di depan THM karena diduga menyediakan layanan prostitusi daring. Pelaku usaha Star-in Biliar ini itu kemudian kita duga kuat melayani ataupun menyediakan jasa ataupun penyewaan kamar yang kemudian penyewaan kamar tersebut terdapat perempuan yang kemudian bergerak dan melalui media sosial ataupun beberapa akun-akun media. Beberapa masa aksi itu kemudian mendapatkan beberapa tindakan premanisme yang kemudian ada sekitar 5 orang yang kemudian telah terlapor, ada luka memar pada bagian wajah dan beberapa yang berdarah, sehingga kami menganggap hal ini perlu dilakukan atensi oleh aparat penegakan hukum. Sementara pengelola THM membantah jika menyediakan layanan prostitusi daring dan menjual minuman beralkohol secara ilegal. Kalau di tempat di Star-in Biliar itu tidak ada yang menyediakan prostitusi. Ini cuma kos. Kalau dalam hal untuk mencakup itu prostitusi itu berarti kita menyediakan, alokasikan itu tempat. Bahwasanya itu orang perempuan yang dianggap untuk orang berprostitusi itu kita sediakan. Tapi ini tidak. Dan kedua itu untuk mengenai minuman keras. Minuman keras itu kita sudah mempunyai izin. Mahasiswa meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Goa turun tangan dan segera menutup tempat hiburan malam itu karena dianggap melanggar izin. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang pasien mengalami kulit melepuh hingga dirawat di rumah sakit setelah mengonsumsi obat yang diberikan dokter Puskesmas Lapade Kota Parepare. Diduga keracunan obat, pasien rupanya memiliki riwayat Stephen Johnson Syndrome atau alergi obat tertentu. Luka di bagian mulut dan bintik-bintik merah masih terlihat di tubuh Andi Syahendra karena efek mengonsumsi obat yang diberikan pihak Puskesmas Lapade Kota Parepare. Pihak keluarga menduga pasien yang juga mengidap penyakit epilepsi itu keracunan obat yang diberikan pihak Puskesmas. Kerabat pasien Andi Aisyah Utami menjelaskan kondisi pasien yang mengkhawatirkan setelah mengonsumsi obat yang diberikan Puskesmas. Kulit melepuh di sekujur tubuh, mata, serta mulut dialami pasien sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Andi Makassau untuk menjalani perawatan. Gejala yang dialami pasien bermula setelah pasien mengonsumsi obat selama 20 hari, hingga akhirnya keluarga memviralkan kejadian tersebut di media sosial. Namin na konsumsi medek mau 1 bulan na konsumsi awalnya itu sakit mata, sudah sakit matanya, sakit tenggorokannya, terus naik begitu bintik-bintik merah hitam kayak terbakar. 3 hari itu, hari ketiganya itu parah sekali menjadi kubawa ke rumah sakit adekku. Efek dari obat setelah minum obat ini berapa lama? 20 hari. Mau 20 hari baru muncul. Iya.
Kepala Puskesmas Lapade Nur Haidah membantah ada kesalahan yang dilakukan pihak puskesmas. Menurutnya pemberian obat untuk menderita epilepsi itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ada. Tak hanya itu, pasien juga tidak pernah mengontrol kesehatannya di puskesmas pasca meminum obat yang diberikan, sehingga pihak puskesmas sulit untuk memantau kondisi pasien. Adapun ada kondisinya yang seperti yang dialami pada saat itu, kami tidak bisa memantau setelah dia pulang ke rumahnya apakah kondisinya bagaimana, karena pasien yang ada di sini kalau pulang ada keluhannya pasti dia datang kembali ke sini. Nah, pasien yang sekarang yang sedang viral ini nanti kami ketahui setelah dia ada di rumah sakit. Setelah ada di rumah sakit, entah 3 hari 4 hari kami kunjungi. Awalnya pasien ke puskesmas untuk pertama kalinya memeriksa sakit epilepsi yang diderita. Rupanya, pasien tidak mengetahui bila memiliki riwayat alergi obat tertentu. Setelah ditangani lebih lanjut di Rumah Sakit Andi Umum Makassau dengan pemeriksaan sampel darah, pemuda berusia 21 tahun itu mengalami Stephen Johnson Syndrome atau memiliki alergi pada obat anti kejang, bukan keracunan obat. Pasiennya itu menderita reaksi alergi obat yang istilah kedokteran itu namanya Stephen Johnson Syndrome atau SSJ. Jadi SSJ itu adalah reaksi erupsi obat atau reaksi alergi obat yang termasuk sebenarnya sangat jarang terjadi. Untuk pemberian obat atau reaksi alergi obat itu kita tidak bisa memprediksi apakah pasiennya itu akan alergi, kecuali misalnya pasien memang ada riwayat alergi obat sebelumnya dan diberikan obat yang sama. Nah, itu yang salah. Nah, ini pasien tidak ada riwayat alergi obat tersebut sebelumnya. Jadi memang ini adalah murni reaksi alergi obat, bukan kesalahan dari dokter yang kita tidak bisa prediksi. Ya. Kondisi AS kini telah berlangsung membaik setelah ditangani tim dokter spesialis kulit di Rumah Sakit Andi Umum Makassau selama 2 pekan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita beralih ke informasi selanjutnya, berikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan para wisata di Sulawesi Selatan. Maskapai asal Malaysia resmi membuka rute baru di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros. Satu tambahan penerbangan merupakan penerbangan internasional dengan rute Kuala Lumpur, Makassar, Kuala Lumpur dilayani maskapai Malaysia Airlines. Malaysia Airlines melakukan penerbangan perdana pada Senin lalu pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah dengan mengangkut 162 penumpang. Rute ini akan terbang reguler setiap 2 kali dalam sepekan. Penerbangan baru ini mengakomodir potensi penumpang yang akan berwisata di Malaysia dan Sulawesi Selatan serta potensi penerbangan umroh melalui Kuala Lumpur. Sejauh ini ada 2 maskapai yang melayani rute Makassar Kuala Lumpur, yakni AirAsia dan Malaysia Airlines. Di Makassar kembali membuka penerbangan internasional, yaitu dengan penerbangan maskapai Malaysia Airlines dengan rute Kuala Lumpur, Ujung Pandang, Kuala Lumpur. Ini merupakan sebuah sejarah baru atau milestone baru bagi Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Dalam 1 bulan terakhir, keberadaan minyak kita cukup sulit didapatkan. Jikapun ada, harganya bisa mencapai Rp18.000 per liter, jauh dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Harga minyak kita di pasar tradisional Cengkeng, Kabupaten Bulukumba terus mengalami kenaikan. Bahkan kini minyak kita dijual oleh pedagang dengan harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per liternya. Padahal sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, seharusnya minyak kita dijual dengan harga Rp15.700 per liter. Menurut para pedagang, harga minyak kita terus mengalami kenaikan sejak Lebaran Idul Adha 2024 lalu dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Meski demikian, persediaan minyak rakyat bersubsidi itu masih aman. Sebelumnya kan 15. 15 naik ke berapa, Ibu? Naik lagi 16 sampai naik 17. Hingga? Terus bagaimana stok minyak kita sekarang? Banyak aja minyak. Banyak. Iya, banyak. Nggak susah aja. Cuma naik. Naik harga, Bu? Iya. Sejak kapan naiknya, Ibu? Ada sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran bulan. Dinas Perdagangan Kabupaten Bulukumba mengakui persediaan minyak kita
di gudang Bulog dalam 1 bulan terakhir kosong. Stok minyak kita baru akan kembali tersedia pada pekan depan. Namun Disperindak memprediksi harga minyak kita pada pekan depan akan naik di tingkat Bulog. Kenapa mereka tinggi? Karena mereka bukan ambil di Bulog, mereka ambil di toko-toko. Jadi toko-toko mereka ambilnya katanya 15.500 jadi per 1 liternya. Selama 1 bulan ini pasokan di Bulog habis, langka habis, dan mungkin minggu depan baru ada barang. Tapi stoknya kurang dari yang kemarin dan mungkin harga agak naik. Minyak goreng rakyat atau minyak kita menjadi solusi bagi masyarakat karena harga minyak goreng kemasan yang melambung. Namun ketersediaan minyak kita mulai langka setelah pemerintah berencana menaikkan harga eceran tertinggi sebesar Rp1.700, yaitu dari Rp14.000 menjadi Rp15.700 per liter. Aturan resmi terkait perubahan HET atau harga eceran tertinggi minyak kita akan dikeluarkan melalui Permendak yang rencananya dirilis pada pekan depan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.